Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, selamat datang di Poster, podcast Sarjana Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Saya, Trikunawansih Purnamaningrum, Ketua Program Studi Sarjana Terapan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Poster, podcast Sarjana Terapan Keuangan adalah media komunikasi bagi alumni, mahasiswa, dan siapa saja yang ingin belajar ekonomi dan keuangan, seperti pasar modal, perpajakan, dan perbankan, serta dunia seputar kampus. Bunga mawar, bunga alamanda, sungguh cantik si bunga aster. Sahabat muda, dimanapun berada, ikuti tayangan Poster. Kali ini, yang hadir di tengah-tengah kita adalah Dekan Cantik, Ibu Dr. Yolanda Masnita Siagian MM. Selamat datang Bu Yolanda. Ini saya manggilnya apa nih? Bu, Mbak Yol atau gimana nih? Nyamannya apa? Santainya aja Mbak. Kita kan ini bincang-bincang ya. Ya. Mbak Tri aja yang santainya. Oke, Mbak Yol aja ya. Oke. Jadi tamu kita ini adalah Ibu Dr. Yolanda Masnita Siagian. Dan tadi sudah disampaikan akan dipanggil dengan Mbak Yol saja. Baik, Mbak Yol. Ini alhamdulillah kita di tengah pandemi masih bisa bertemu ya Mbak Yol ya. Mungkin Mbak Yol bisa diceritakan Mbak Yol sebagai dekan yang kemudian awal jadi dekan ya, itu langsung ada pandemi ya Mbak Yol. Iya, sempat 4 bulan. 4 bulan ya. setelah Sartijab, kemudian terjadi pandemi. Ya. Karena saya masih ingat kalau nggak salah pertama kali pandemi kita WFH itu adalah tanggal 16 Maret hari Senin. Itu seperti itu. Coba Mbak Yol bisa deh diceritakan bagaimana perasaannya sebagai pimpinan di fakultas besar di Trisakti, kemudian harus PSBB itu gimana Mbak Yol? Bisa diceritakan? Oke, terima kasih nih Mbak Ning sudah diajak bergabung, bercuap-cuap ya di media Poster ini. Alhamdulillah nih bisa bertemu dengan seluruh sivitas akademika, baik dosen-dosen mungkin yang berkesempatan hadir juga, kemudian juga para mahasiswa tentunya ya, dan juga saya sangat berharap pada calon-calon mahasiswa tentunya yang juga sudah berkesempatan di siang hari ini untuk join ya. Baik, memang betul sekali Mbak Ning, luar biasa. Pandemi ini banyak ya membuat perubahan-perubahan, walaupun saya secara khusus melihat perubahan itu tidak selalu membawa dampak negatif ya. Betul. Karena terus terang saja dengan adanya pandemi ini kita dipaksa dengan keras itu untuk berkreativitas ya, bagaimana yang selama ini kita selalu berada di zona nyaman dengan cara-cara perkuliahan yang tradisional yang hanya tatap muka gitu ya. Kemudian dosen-dosennya juga yang sangat sulit menghilangkan ego untuk melakukan active learning ya, karena terbiasa menjadi center atau pusat. Ya, betul, pusat di dalam pembelajaran. Kemudian tapi kemudian kita dipaksa untuk mengenal teknologi, untuk mengenal bagaimana mentransfer knowledge dengan media yang tidak biasa, itu luar biasa memang. Jadi terus terang saja saya tidak melihat bahwa pandemi ini sesuatu hal negatif, tetapi ada kok sisi-sisi positif. Betul gitu. Sekali, iya. Ya. Mungkin kalau misalnya tadi disampaikan bahwa ada beberapa dosen atau mungkin mahasiswa juga ya, kalau kita berbicara pandemi kita kan harus daring ya Mbak Yol, dimana memang itu sesuai dengan prokes kita, menjaga jarak dan lain sebagainya. Kalau tadi disampaikan bahwa tidak selalu negatif atau positif, mungkin bisa dijelaskan positif negatifnya dengan kondisi ini di dunia kampus seperti apa Mbak Yol? Ya, kalau saya lihat satu hal nih, yang paling terlihat sekali, saya lihat sekarang setiap event-event rapat, mengajar, itu justru lebih on time. Dengan lebih on time, ya, oke. Karena semuanya memang ya bisa langsung
on the spot ya mengadakan sesuatu dan semuanya juga komit ya. Saya lihat komitmennya menjadi cukup tinggi masa pandemi ini, itu satu. Kemudian satu hal lagi mungkin ini juga Mbak Ning merasakan ya, luar biasa. Kalau dulu-dulu jam kerja itu hanya jam 8 masuk, kemudian jam 4 kita pulang. Kelar gitu ya. Ya, tidak membawa pekerjaan ke rumah. Betul. Kalau sekarang diundang rapat jam 8 pun masih hadir, luar biasa gitu ya. Betul. Nah, itu sebetulnya salah satu hal-hal positif ya. Selain juga saya melihat bagaimana dosen-dosen itu berkreasi ya, bagaimana supaya mahasiswa mau mendengar, melihat, mengerjakan tugas ya dengan segala macam kerumitan ya, bagaimana transfer knowledge khususnya untuk mata kuliah yang kuantitatif itu dosen-dosen terutama nih kayak Bu Ning ini kan juga mengajar mata kuliah kuantitatif ya. Betul. Nah itu katanya berat sekali gitu ya. Nah itu kan perlu kreatif. Betul gimana sekali caranya supaya ini bisa sampai gitu ke mahasiswa, dan saya lihat alhamdulillah walaupun kita berpindah dari yang tadinya adalah dengan luring kemudian menjadi daring, kualitas kita tidak menurun gitu. Betul ya, alhamdulillah. Artinya ini adalah tantangan ya untuk dosen bagaimana bisa menyampaikan materi dengan kreatif sehingga dengan daring mahasiswa tetap bisa menerima mata kuliah dengan baik ya. Kalau sisi negatifnya Mbak Yol? Kalau sisi negatifnya jelas ya, saat ini kalau kita lihat sosialisasi itu sangat ya karena PSBB ya dibatasi ya. Ya istilahnya kalau mahasiswa kalau tadinya bertemu teman-teman itu menjadi sesuatu hal yang bikin refreshing ya, betul. Buat jenuhnya kuliah. Kalau sekarang kan begitu kuliahnya jenuh, nggak ada teman yang dijadikan curhat, kemudian ya sudah akhirnya ya diam dan ya, sisi sosialnya yang saya pikir sangat menurun. Sangat menurun ya. Iya Mbak Yol. Nah ini kan mungkin bisa ya Mbak Yol cerita sedikit Mbak Yol sampai di titik sekarang menjadi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Ini mungkin Mbak Yol bisa memberikan cerita yang saya kira nanti sahabat muda bisa mendapatkan inspirasi dari Mbak Yol. Oke. Iya. Ya terus terang saya mengenal Trisakti ini mungkin di tahun 86 pertama kali karena saya memulainya jadi mahasiswa tentunya. Jadi mahasiswa Trisakti angkatan 86, kemudian mengikuti proses kuliah seperti biasa, tapi nggak tahu kenapa kok ya kepengen ikut ngajar. Jadi waktu itu memulai karirnya adalah menjadi asisten dosen. Ya, betul. Menjadi asdos di tahun 88 itu asdos, semua asdos dicobain, asdos komputer. Saat itu kan komputer baru pertama kali booming ya. Betul. Jadi masih ngajarin Word, Excel dan seterusnya. Sempat pakai Lotus atau iya pakai Lotus betul. Iya kan? Iya masih pakai itu. Sempat itu ngajarnya. Kemudian setelah jadi asisten tahun 90 selesai, terus saya berpikir ya sudahlah di kampus saja gitu ya. Dan ya akhirnya mulai tahun 90 itu menjadi dosen. Waktu saat itu belum ada istilah diklat ya, siapa yang mau tinggal meneruskan saja ya, mengajar dan seterusnya, mengikuti rutinitas yang ada, tapi tetap saja berpikir bahwa yang namanya dosen itu saat memilih profesinya adalah dosen, berarti kan harusnya update keilmuannya tetap harus dilakukan. Jadi mau nggak mau ya kuliah lagi gitu ya. Tapi itu mimpi Mbak Yol dari kecil pengen jadi dosen atau gimana? Kalau boleh jujur sebetulnya saya tidak pernah berkeinginan ya jadi dosen. Cuman waktu itu saya ingat saya pertama kali menggunakan hijab saya. Itu tahun 88 saya sendirian di Fakultas Ekonomi itu. 88. Ya. Oke. 88 saya pakai kerudung sendirian di Fakultas Ekonomi. Ya tahun itu memang masih belum banyak ya Mbak Yol. Betul sekali. Kemudian telah selesai di tahun 90, di saat-saat itu juga tidak cukup baik ya tentang pemahaman orang-orang bagaimana sebetulnya harus menutup aurat dan seterusnya. Jadi ada beberapa teman, dulu saya aktif di SKI. SKI itu adalah kerohanian Islam di Trisakti ini.
Nah, teman-teman yang dari teknik lumayan ada beberapa yang menggunakan, terus kemudian ya dengar-dengar cerita ya, begitu mereka melamar di satu tempat, kemudian di tempat pekerjaan itu ditawarkan, diterima, tetapi harus melepas gitu. Nah, kemudian Itu saya pikir, tahun iya, berarti berapa? Kalau 90-an, 86 kan ya Mbak Yol kuliahnya, berarti sekitar tahun 90 ya. tahun 90-an Itu itu. masih banyak instansi yang menolak ya. Iya, betul. Oke. Iya. Jadi saya pikir saya tidak siap dengan penolakan gitu ya. Saya pikir ya sudahlah, saya bismillah saja. Saya tetap pengen bisa berkarya, tetapi saya tetap ingin menjalankan keyakinan saya. Ya, waktu itu sih nggak ditanya apa-apa sama kampus. Kampus Iya. kan welcome saja, karena Betul, yang dilihat betul. kampus tentunya adalah keilmuan kita, Betul. ya tanpa melihat yang lain-lain ya sudah. Akhirnya saya pikir ya bismillah mungkin itu yang terbaik, dan di akhir-akhir itu justru saya syukuri karena setelah itu kan ya menikah, kemudian punya anak, dan saya happy karena di samping bisa jaga keluarga tapi saya juga bisa berkarya ya, tidak berhenti pada satu profesi saja tapi punya banyak profesi, karena saya pikir memang profesi sebagai ibu rumah tangga itu profesi yang luar biasa. Betul, sangat mulia ya Mbak Ya. Yol ya. Betul. Iya, ya jadi ya saya bersyukur sih di akhirnya mungkin itu hikmahnya. Jadi memang tidak diimpikan, tidak menjadi satu dream gitu ya, menjadi lecture, tapi ternyata pilihan itu ya, alhamdulillah saya sampai detik ini tidak pernah menyesal. Kalau seandainya kemudian ditanya lagi kalau harus kembali lagi, kemudian Iya. apa yang bisa yang diinginkan gitu, apakah ingin merubah, saya jawabnya no, big no gitu ya. Iya. Dengan pilihan yang sekarang saya pikir itu adalah choice yang paling baik gitu Mbak. Luar biasa sekali ya. Artinya menjalani, dan ternyata alhamdulillah di detik ini mensyukuri apa yang menjadi pilihan Mbak Yol ya. Iya. Oke, mungkin bisa disampaikan ke sahabat muda terkait dengan ini tadi. Ini sebenarnya inspirasi sekali ya sahabat muda ya. Kita tidak pernah tahu kapan ada pandemi itu sebelumnya. Kemudian yang kedua tadi, misalnya memakai hijab. Di tahun 90-an, saya masih ingat, memang masih banyak perusahaan, institusi yang tidak mengizinkan ya stafnya Iya. untuk berhijab. Dan alhamdulillah berjalannya waktu saat ini kita leluasa. Yang penting kita kreatif, produktif, mempunyai skill dan lain sebagainya. Insya Allah di banyak institusi akan tetap menerima kita. Iya Mbak Yol. Iya, setuju Mbak. Oke, Mbak Yol, di tengah pandemi seperti ini kan tadi misalnya diceritakan, aduh jam kerjanya malah luar biasa ya. Dari jam 8 mungkin bahkan sampai jam 10 malam. Kadang-kadang meetingnya malam hari. Kan butuh balance ya Mbak Yol ya. Kita pingin hidup kita tuh nyaman lah tuh seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Mbak Yol? Saya pikir masing-masing kita pasti punya passion ya. Betul. Yang jelas kalau saya sekarang ya, karena ya teredukasi ya, ternyata memang kalau kita ingin selamat di pandemi ini, salah satunya memang harus meningkatkan imun tubuh. Jadi Betul. kalau dulu-dulu Mbak, ya paling-paling yang namanya olahraga itu paling Sabtu di Minggu gitu, Sabtu Minggu. Tapi kalau sekarang insya Allah saya rajin gitu jalan pagi-pagi hari sebelum nanti akhirnya duduk di depan laptop nih. Karena Oh, kan gitu. duduk di depan laptop sampai nanti malam nih. Ya hari Iya. ini pun akan seperti itu gitu. Jadi saya pikir wah kalau nggak gerakin badan bahaya ini ya. Bahaya ya. Ya karena semua aktivitas kan ada di depan laptop ya Mbak. Betul. Ning. Ya jadi ya kalau ditanya apa sekarang yang bisa menghibur saya ya Betul. salah satunya itu jalan pagi-pagi ya sama suami. Kadang-kadang anak saya kalau kebetulan lagi WFH dia pasti ikut, tapi kalau dia WFO ya sama suami saja tentunya, kayak gitu-gitu kan ya kita bicara bincang-bincang yang rasanya mungkin selama ini terbatas geraknya karena masing-masing punya aktivitas. Kalau sekarang kan jadi punya banyak waktu luang gitu. Ini blessingnya pandemi Iya. ya dari sisi ini Mbak Yol. Atau mungkin sebelum pandemi jarang olahraga gitu Mbak Yol? Iya betul Mbak. Paling-paling itu kalau nggak Sabtu ya Minggu saja. Berarti kan seminggu cuma sekali. Seminggu sekali. Nah, Sekarang bisa bisa lebih. hampir ya minimal 2 hari sekali pasti jalan pagi gitu. Alhamdulillah saya bilang. Alhamdulillah iya. ya. Oke Mbak Yol. Kalau kita cerita pandemi, ini kan masalah kesehatan ya Mbak Yol. Tapi dampaknya adalah terhadap ekonomi ya semua ya. Iya. Kita tahu pemerintah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk pemulihan ekonomi. Nah ini Mbak Yol, bagaimana pandangannya pandemi terhadap keuangan negara, terhadap kita semua? Mungkin bisa disampaikan Mbak Yol? Iya. Ya kalau kita lihat memang perlambatan ekonomi ini kan tidak hanya ada di Indonesia ya. Ini sifatnya Betul. sudah global. Global.
dan semua aspek saya lihat ya, tidak pada level yang multinational company, tapi juga merambah pada UMKM. Betul. Kalau yang waktu tahun 98 kita krisis moneter, kita masih bisa bangkit dengan UMKM. Sekarang sepertinya UMKM juga ikut melemah gitu ya. Betul. Kalau kita lihat ya. Tapi walaupun begitu, ya yakin ya bahwa pelan-pelan sekarang berbagai upaya dilakukan, baik dari sisi pemerintah, baik juga dari sisi sektor swasta, itu juga pelan-pelan mulai bangkit ya. Kemudian juga kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi, walaupun kalau kita lihat sekarang sih sebetulnya menurun ya, tapi penurunannya minimal kan semakin lama ini terlihat semakin berkurang. Tapi yang jelas bahwa yang namanya hidup itu ekonomi harus tetap berjalan, harus tetap bergulir. Betul. Dan saya pikir juga ya tetap ada apa ya, sisi yang kalau satu saat satu pihak itu kalah, pasti ada sisi lainnya yang bangkit gitu. Jadi tetap saja yang namanya bisnis itu memang harus dinamis. Mungkin saat inilah memang saatnya, kalau istilahnya adalah penyaringan kalau saya pikir ya. Betul. Mana yang bisa survive saat inilah yang membuktikan dialah yang survive. Tapi jadi kalau, seperti seleksi alam ya, gitu betul. ya. Ya, saya setuju sekali dengan itu ya. Ini adalah masa memang seleksi alam di semua sektor, baik sektor pendidikan juga seperti kita ini, kemudian juga di sektor bisnis yang real bisnis gitu ya. Itu juga menunjukkan bahwa memang terjadi seleksi alam. Ya, terjadi penyaringan luar biasa. Jadi kalau yang tidak punya kreativitas, yang hanya melakukan rutinitas, ya tinggal menunggu, ya tenggelam ya. Tenggelam. Iya nih Mbak Yol, nih dalam waktu dekat ini kan kita mau Ramadan dan pastinya Idul Fitri ya Mbak Yol. Dalam beberapa waktu terakhir ini ada informasi yang mungkin sangat tidak nyaman seperti saya yang punya kampung ya Mbak Yol. Karena ada pengumuman dari pemerintah bahwa tidak diizinkan untuk bisa pulang kampung demi menjaga supaya COVID ini segera berlalu. Nah ini Mbak Yol melihat kebijakan pemerintah seperti ini gimana Mbak? Ya, saya pikir memang kesehatan itu harus utama. Saya setuju sekali dengan pemerintah yang menyatakan bahwa kesehatan itu memang harus diutamakan, walaupun dengan mengutamakan kesehatan banyak sektor-sektor yang dirugikan. Betul sekali. Ya, dengan adanya melakukan beberapa pelarangan-pelarangan, tapi yang tujuannya menurut saya betul sekali ya, harus kesehatan yang disampaikan. Nah, salah satunya juga adalah melarangnya adanya istilahnya mudik ya. Mudik, iya. Dan tentunya kalau kita lihat kan sebetulnya kalau mudik itu kan perputaran uang yang selama ini terbesarnya ada di Jakarta ya, di pusat kota. Kan sebenarnya dengan mudik kan sebetulnya perputaran uang itu akan mencakup ke daerah-daerah ya. Betul. Tapi dengan larangan mudik ini mungkin perputaran uang tetap kembali lagi adanya di pusat kota gitu. Nah, ini tentunya tetap harus diedukasi ke masyarakat bahwa artinya secara fisik mungkin tidak orangnya kembali ke kampung, tetapi ya artinya rezeki itu kan harusnya berbagilah kita ya. Betul. Nah, saya pikir itu yang saya support dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, walaupun kalau kita lihat dari sisi pendidikan, kita lihat ada peraturan 3 menteri yang sedang disosialisasikan sekarang kan diupayakan di bulan Juli nanti kita bisa sekolah-sekolah mulai melakukannya dengan luring ya. Betul. Nah, dengan upaya untuk mulai memvaksinasi baik dari sisi guru, kemudian juga dosen-dosen, pengajar lebih diutamakan. Nah, saya pikir ada upaya-upaya yang dilakukan. Jadi artinya akan tidak tidak istilah nggak pasrah lah, tidak hanya menunggu, tetapi ada something to do gitu. Iya Mbak Yol, insya Allah setelah vaksin selesai kan harapannya kita kembali seperti sebelumnya ya Mbak ya. Kita bisa luring dan lain sebagainya. Tapi apakah mungkin nanti sudah full luring atau hibrid gitu atau gimana Mbak Yol? Saya pikir Mbak, begitu nanti misalnya bisa kembali ke dalam zaman normal, itu yang disebut sebagai adanya sindrom pasca pandemi ya. Betul. Karena terus terang pas pandemi pasti ada juga yang dirasakan ada hal-hal yang senang lah, enak gitu ya dirasakan. Betul. Yang pengen diulang gitu ya. Misalnya contohnya nih,
masa pandemi ini kita bisa loh dalam satu waktu yang sama kita punya 3 kegiatan yang berbeda gitu ya. Hidup laptop sampai 3-3-nya, Betul. tidak absen di salah satu kegiatan. Betul Mungkin sekali. itu kita nggak pengen hilangkan itu. Betul. Ya, jadi memang ada behavior atau perilaku-perilaku kita yang pasca pandemi itu pasti akan berubah karena kita sudah terlanjur menikmati ada loh keenakan masa pandemi gitu. Setuju sekali Mbak Ayal. Saya pernah kok Mbak Ayal tuh berjejer tuh 4 laptop, tab dan sebagainya. Ya karena harus hadir di mana-mana, satu ngajar, satu meeting dan lain sebagainya, satu nguji. Ya udah dijalani aja ya Mbak Ayal ya. Jadi memang ada sisi positifnya yang kalau kita menyikapi dengan baik, ya kita harus bersyukur juga ya. Mau nggak mau. Artinya kita memang dengan adanya pandemi seperti itu, kita tetap bisa mendapatkan manfaatnya. Oke. Baik Mbak Ayal, kembali lagi terkait dengan masalah pandemi. Kalau kita berbicara pandemi, aktivitas kan sebetulnya di kampus ada 3 ya Mbak Yol. Ada Tridharma terutama, ada pengajaran, penelitian, dan PKM. Bagaimana kegiatan tersebut Mbak? Semuanya ada nggak dampaknya terhadap ketiganya Mbak? Iya, sejauh ini khususnya untuk FEB, saya melihat bahwa pengajaran kita masih dalam koridor normal ya. Jadi keluhan-keluhan mahasiswa tetap ada. Kalau kita lihat kan kita buka hotline ya. Betul. Nah, itu hotline itu saya pikir ya justru bagus karena kalau tidak ada hotline justru kita tidak bisa menangkap sebenarnya kekurangan kita apa dan kita akan lebih susah untuk merecovery-nya. Jadi lebih gampang kalau ada komplain begitu ya, teori manajemennya bilang ya. Jadi kalau kita lihat komplain terhadap pengajaran tetap ada, tetapi memang harus direspon. Itu tetap harus ada perbaikan, itu satu di bidang pengajaran. Kemudian kalau di bidang penelitian, saya pikir ini kembali kepada habit karena pandemi dan non-pandemi pun kelihatan kok yang meneliti ya, yang suka meneliti ya itu saja. Jadi sebetulnya kalau mungkin diuji kayaknya nggak ada pengaruhnya ya. Nggak ada pengaruhnya. Kayaknya begitu ya. Jadi meneliti itu karakter ya Mbak. Ya, saya itu merupakan tradisi lah. Artinya seseorang meneliti memang hobi atau pilihannya ya seperti itu ya. Iya. Karena mungkin dengan pandemi kan kita mempunyai kebebasan melakukan aktivitas dimanapun berada. Saya pernah berpikir gini Mbak Yol. Jadi pada waktu kemarin ada Aun kebetulan, kita kan masuk dalam room ya, main room. Kemudian pindah lagi tiba-tiba room lain. Saya jadi berpikir, pernah saya itu mengajar mata kuliah industri. Saya nanya, apa mimpi Anda untuk teknologi kita ke depan? Bu, saya ingin pindah-pindah tepat dalam waktu cepat. Sudah terjawab. Iya kan? Sudah terjawab. Sekarang saya di room sini, besok di sana. Ini kan kebetulan sama-sama di Jakarta. Tapi mungkin kalau kita terkoneksi, mungkin orang sedang di Malaysia atau di Amerika dan lain sebagainya, kita bisa pindah negara dalam waktu singkat ya Mbak Yel ya. Iya. Ini salah satu yang saya rasakan. Ini luar biasa, nggak nunggu waktu lama ternyata kita sudah melakukan seperti itu. Mbak Yel, terkait dengan program Sarjana Terapan Keuangan, apa nih yang mungkin bisa disampaikan untuk perbaikan Sarjana Terapan Keuangan Mbak Yel? Ya, terus terang begini ya, kalau kita lihat bagaimana mappingnya pemerintah terhadap penyediaan tenaga kerja, salah satunya adalah melalui dengan pendidikan. Itu saya melihat bahwa proyeksi pemerintah itu menyatakan bahwa memang kesiapan tenaga kerja itu salah satunya didapatkan dari vokasi. Betul. Ya, kalau kita lihat. Nah, karena vokasi itu sedikit berbeda jalurnya dengan sarjana strata 1. Kalau sarjana strata 1 itu lebih pada konsep, sementara kalau terapan ini tentunya 60-40 ya. Artinya 60-nya adalah konsep, kemudian 40%-nya adalah praktek ya. Betul. Dan satu hal saya ingat sekali bagaimana waktu sempat saya mendengarkan Pak Wikan itu sebagai dirjen vokasi itu menyatakan begini. Gimana kita mau mengharapkan seseorang bisa berenang kalau dia cuma dikasih teorinya doang, nggak pernah diajarin untuk nyemplung berenang gitu loh. Iya. Jadi saya pikir oh iya betul juga ya, makanya kenapa pemerintah sangat mendorong terhadap SMK, terutama SMK di level sekolah menengah, kemudian terhadap vokasi di level perguruan tinggi. Jadi saya pikir memang kalau orientasi seseorang itu adalah untuk langsung terjun ke dunia kerja, memang sarjana terapan itu adalah yang salah satu yang tepat yang dilakukan karena 40% daripada struktur kurikulumnya memang itu adalah untuk dia untuk siap kerja gitu.
Jadi saya pikir untuk seluruh mahasiswa dan calon mahasiswa tentunya nggak salah pilih kalau memang berharap bahwa di usia muda nanti sudah mau terjun langsung ke dalam dunia kerja. Walaupun saya tidak menutup kemungkinan setiap orang itu kan pilihan itu adalah pilihan hidup itu adalah keputusan masing-masing ya. Betul. Tapi ada yang tetap ingin berkarirnya tidak langsung dalam usia muda, tapi ingin menapaki keilmuan, ingin menempuh S1, S2, dan seterusnya, strata yang lanjutan, itu juga merupakan satu pilihan. Tetapi kalau ingin sudah punya penghasilan di usia muda, ya sarjana terapan adalah pilihan yang paling pas. Waduh, nih terima kasih sekali Mbak Yol. Sebagai penutup nih Mbak Yol, apa value-value yang harus dimiliki oleh sahabat muda agar bisa mencapai sukses di usia muda? Oke, ya kalau cerita tentang nilai ya, saya tentunya kembali lagi sama kalau nasihat saya ke anak-anak saya. Mungkin anak saya sama dengan Anda sekalian nih sebagai kaum milenial yang lahirnya di sekitar tahun 90 sampai tahun 2000-an ya. Iya. Kalau kita lihat seperti itu, tentunya saya akan kembalikan lagi bahwa nilai yang paling tertinggi itu adalah kembali lagi kepada keyakinan masing-masing, kepada agama dan religion, karena itulah yang paling penting yang menjadi pegangan hidup kita ya. Karena kan kita seseorang itu bisa sukses, bisa tidak, bisa bahagia atau tidak, itu kan depend on ourselves gitu, tidak Betul. tergantung pada orang lain. Betul kita sekali. yang harus mengendorse diri kita gitu ya, bahwa semuanya bisa maju itu ya karena kita ya. Betul. Oke, gitu Mbak. Aduh, setuju sekali. Terima kasih Mbak Yol atas bincang-bincangnya. Nanti lain kali bisa hadir lagi ya Mbak Yol ya, dengan untuk cerita senang banyak hati, ya. ya. Baik sahabat muda, di episode kali ini luar biasa sekali hadir tengah-tengah kita Ibu Dr. Yolanda Masrita Siagian yang saat ini adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Saya kira apa yang kita bicarakan tadi akan bisa menjadi inspirasi sahabat muda untuk mencapai sukses. Baik, sebelum saya akhiri, akan saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Balikpapan, ke pasar Teluk Sayur, berburu permata. Mari bergabung dengan sarjana terapan. Jembatan emas menuju cita-cita. Cakep. Terima kasih perhatiannya sahabat muda. Saya mohon like, subscribe, dan komennya. Dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih.